Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nita Nugreni akan mempresentasikan terkait tugas besar dari mata kuliah Toksikologi Lingkungan dengan judul presentasi Analisis Toksikologi pada Pewarna Sintetik Batik. Untuk latar belakangnya, toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang efek merugikan bahan kimia dan fisik pada semua sistem kehidupan. Salah satunya pada pewarna batik sintetik. Sebagai pewarna sintetik memiliki kandungan logam berat seperti timbal, Pb, dan kromium Cr yang cukup tinggi. Tujuan penulisan adalah menjelaskan resiko penggunaan pewarna sintetik. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama adalah toksikologi. Toksikologi merupakan ilmu antar bidang yang ruang lingkup pokok kajiannya digolongkan menjadi toksikologi lingkungan, ekonomi, dan kehakiman atau forensik. Pada dasarnya, keracunan suatu senyawa diawali oleh masuknya senyawa tersebut ke dalam tubuh yang kemudian terdistribusi sampai ke sel sasaran tertentu. Selanjutnya, akibat interaksi antara senyawa dengan sel sasaran menyebabkan terjadinya gangguan fungsi biokimia, perubahan struktur sel akibat dari wujud efek toksik senyawa itu, misalnya teratogenik, mutagenik, karsonogenik, penyimpanan metabolik, ketidaknormalan perilaku, dan lain sebagainya. Efek toksik suatu racun terjadi akibat interaksi antar racun dan tempat aksinya secara langsung atau tidak langsung. Untuk efek toksik dapat berupa lokal maupun sistematik. Efek toksik lokal adalah akibat kontak pertama kali dengan bagian tubuh, misalnya pada saluran pencernaan, bahan korosif pada kulit, serta iritasi gas atau uap pada saluran nafas. Sedangkan efek toksik sistemik adalah apabila sinobiotik terabsorpsi dan masuk ke sirkulasi sistemik, kemudian terdistribusi ke target organ sasaran dan akan menimbulkan efek. Berikut ini adalah gambar beberapa senyawa berbahaya yang berefek lokal dan sistemik pada tubuh. Kemudian, mekanisme xenobiotik yang pertama melalui portal entry, paparan langsung ini terjadi melalui kulit, saluran pernafasan atau inhalasi ataupun oral. Yang kedua ada absorpsi, adalah proses masuknya xenobiotik dalam tubuh organisme dan menimbulkan efek secara efektif. Absorpsi sangat ditentukan oleh portal entry, daya larut, sifat fisika zat, konsentrasi, luas area kontak, dan kondisi sirkulasi pada organisme. Yang selanjutnya, yang ketiga, distribusi. Xenobiotik didistribusikan ke berbagai organ tubuh setelah organisme menyerap racun dan kemudian memasuki peredaran darah. Afinitas xenobiotik terhadap organ dan spesifisitas menentukan distribusi ini yang terjadi dengan cepat. Yang keempat, metabolisme. Metabolisme xenobiotik merupakan proses tubuh dalam mengolah dan menghilangkan zat asing. Dikenal sebagai xenobiotika. Proses ini merupakan bagian dari sistem detoksifikasi tubuh yang bertujuan untuk menghapus senyawa beracun atau berbahaya lainnya. Kemudian, yang kelima ada ekskresi. Dalam sistem tubuh, ekskresi merupakan pembuangan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ini disebut sebagai metabolit. Kemudian ada ekotoksisitas. Ekotoksisitas adalah kemampuan atau tingkat racun suatu zat kimia untuk menyebabkan dampak negatif terhadap organisme hidup yang berada dalam suatu ekosistem, baik di air, tanah maupun udara. Etoksisitas mencangkup pengaruh zat berbahaya pada organisme individu, populasi, komunitas, hingga ekosistem secara keseluruhan. Kemudian ada biotransformasi. Biotransformasi atau metabolisme racun
adalah proses perubahan struktur kimia racun yang terjadi dalam tubuh dan dikatalis oleh enzim. Pada proses ini, molekul racun diubah menjadi lebih polar, artinya lebih mudah larut dalam air dan kurang larut dalam lemak, sehingga lebih mudah diekskresikan melalui ginjal. Kemudian untuk studi kasus toksikologi pada pewarna batik, efek toksik dari studi kasus pewarna batik mengandung logam berat seperti timbal Pb dan kromium Cr yang dapat meningkatkan kadar logam berat dalam darah bagi manusia yang terpapar, seperti pekerja batik yang bersinggungan langsung dengan produksi batik. Kemudian dampaknya meliputi gejala fisik seperti iritasi kulit, pusing, dan nyeri sendi. Kemudian untuk mekanisme xenobiotik yang terjadi, yang pertama adalah portal entry. Portal entry utama adalah kontak kulit. Selama proses pewarnaan batik, pengrajin sering bersentuhan langsung dengan pewarna sintetik yang mengandung logam berat. Kontak ini terjadi karena minimnya penggunaan alat pelindung diri APD. Yang kedua, absorpsi. Saat logam berat seperti timbal Pb atau kromium Cr dari pewarna batik bersentuhan dengan kulit, zat ini dapat melewati lapisan epidermis. Molekul logam berat yang berukuran kecil atau terlarut dalam bahan kimia pewarna dapat menembus lapisan lipid epidermis, terutama jika terdapat luka kecil, iritasi, atau kondisi kulit yang rusak. Kemudian untuk mekanisme xenobiotik ada distribusi setelah masuk ke dalam aliran darah melalui pembuluh kapiler di dermis, logam berat didistribusikan ke berbagai organ tubuh. Timbal Pb bersirkulasi dalam darah dan berikatan dengan eritrosit, kemudian didistribusikan ke jaringan lunak seperti otak, hati, ginjal, dan limpa. Untuk kromium Cr dapat terakumulasi di organ-organ seperti ginjal dan hati, di mana ia cenderung menyebabkan kerusakan oksidatif pada jaringan. Keempat, ada metabolisme. Logam berat tidak dimetabolisme seperti bahan organik lainnya. Sebaliknya, zat ini cenderung berinteraksi dengan protein atau enzim tubuh, mengganggu fungsi biologis. Seperti pada timbal Pb, dapat mengganggu fungsi enzim dengan menggantikan ion kalsium atau seng dalam jalur metabolisme, yang menyebabkan gangguan pada sistesis hemoglobin, anemia, dan kerusakan saraf. Ada kromium Cr dalam bentuk trivalen atau Cr3+, memiliki efek oksidatif yang dapat merusak membran sel dan DNA, menyebabkan stres oksidatif dan peradangan. Kemudian untuk mekanisme xenobiotik yang terakhir adalah ekskresi. Ekskresi logam berat dari tubuh berangsur lambat. Dapat melalui yang pertama, ginjal urin adalah organ utama untuk ekskresi logam berat. Timbal misalnya dapat dieliminasi dalam bentuk terikat di urin meskipun jumlahnya kecil dibanding dengan total akumulasi. Yang kedua, melalui hati atau empedu. Sebagian logam berat diekskresikan melalui empedu ke saluran pencernaan. Tetapi banyak yang dapat kembali terserap di usus besar. Yang ketiga, keringat. Sebagian kecil logam berat dapat dikeluarkan melalui kelenjar keringat. Kemudian untuk ekotoksisitas mengacu pada dampak bahan kimia terhadap lingkungan, khususnya makhluk hidup di luar tubuh manusia. Efek terjadi di lingkungan sebagai berikut. Untuk air, logam berat yang terlepas ke sungai atau air tanah mencemari sumber air yang dapat mempengaruhi organisme akuatik. Misalnya, logam berat dapat mempengaruhi fungsi biologis ikan, termasuk mengganggu sistem reproduksi dan respirasi. Kemudian untuk tanah, logam berat dapat mengkontaminasi tanah, menghambat pertumbuhan tanaman, dan meracuni mikroorganisme tanah yang penting untuk kesuburan. Kemudian untuk
Materi penutup ada di kesimpulan. Yang pertama, penggunaan pewarna sintetik dalam industri batik berpotensi memberikan efek toksikologi signifikan terhadap kesehatan pengrajin dan lingkungan. Kedua, pewarna sintetis sering mengandung logam berat seperti timbal PB dan kromium CR yang dapat masuk ke tubuh melalui kontak kulit, terdistribusi ke berbagai organ dan menyebabkan gangguan seperti anemia, kerusakan saraf, stres, stres oksidatif, serta kerusakan jaringan. Yang ketiga, logam berat ini sulit dimetabolisme dan cenderung terakumulasi dalam tubuh, khususnya di tulang, hati, dan ginjal. Yang keempat, selain dampak pada kesehatan manusia, limbah pewarna sintetis juga mencemari air, tanah, dan ekosistem, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Kemudian berikut ini adalah daftar pustaka. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.